Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, mari kita awali kuliah kita pagi ini dengan baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi diskusi kita pada minggu yang lalu, masih seputar soal landasan pembentukan peraturan perundangan. Kemarin kan kita udah bahas tuh tentang sejarah hierarki peraturan perundangan ya. Jadi sebelum kita lanjut ke topik kita hari ini, saya mereview beberapa catatan kaki kita terkait dengan diskusi kita pada minggu yang kemarin, menyangkut dengan sejarah hierarki peraturan perundangan. Jadi ternyata sejak rezim Orde Lama itu, desain mengenai sistem peraturan perundangan kita itu sudah diatur. Hanya saja ketika itu kita masih menggunakan TAP MPRS. TAP MPRS nomor seperti yang tampak di layar Anda itu nomor 20 ya, tahun 1966. Oh ya, nanti kalau ada pertanyaan atau ada pernyataan atau ada yang mau ditanyakan, silakan sambil saya terangkan, Anda bisa langsung tanya saja ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi TAP MPRS nomor 20 itu tahun 66 tentang memorandum DPR mengenai sumber tertib hukum itu adalah landasan utama tentang peraturan perundangan undang-undang yang berlaku di negara kita. Nah, teknik penyusunan peraturan perundangan ini kita harus paham juga itu aspek historisnya ya. Jangan sampai Anda hanya menguasai aspek formilnya penyusunan seperti apa, tapi tidak punya pemahaman yang komprehensif terkait dengan aspek historisnya. Nah, saya sedikit mereview catatan kita. Jadi dalam TAP MPR nomor 20 itu, kedudukan yang paling tinggi itu tetap konstitusi kita. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada TAP MPR, ada undang-undang atau Perpu, ada peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan sebagainya. Nah, sebetulnya sebelum TAP MPR itu berlaku, Undang-Undang nomor 1, coba Anda lihat di depan, itu tahun 1950, itu juga sudah atur. Cuma terlalu sederhana ya. Ketika itu paling tinggi malah ditempatkan adalah undang-undang atau Perpu, lalu peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Nah, memang 3 regulasi ini seringkali diproduksi ketika rezim Orde Lama berkuasa. Lalu TAP MPR nomor 3 tahun 2000, itu kita udah masuk di era reformasi. Ini menggantikan produk TAP MPR nomor 20 tadi, sebelumnya, MPRS ya, nomor 20 tahun 66. Nah, di ketentuan dalam ketetapan MPR nomor 3 2000 itu menempatkan kembali posisi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hierarki yang paling tinggi dalam sistem hukum nasional kita. Lalu kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang, lalu di bawahnya ada Perpu. Setelah itu ada peraturan pemerintah, lalu ada keputusan presiden, dan terakhir adalah peraturan daerah. Nah, ini kita lanjut. Nah, ketika setelah fase TAP MPR nomor 3 itu, maka setelah itu kita menggunakan Undang-Undang nomor 10 tahun 2004. Ada yang masih ingat nggak ini? Kayaknya banyak yang udah lupa ya. Nah, coba nanti Anda lacak lagi itu ya. Coba Anda buka, Anda kaji lagi apa saja produk yang diatur di dalamnya. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang nomor 10 2004 ini sebetulnya nggak terlalu berbeda jauh dengan Undang-Undang nomor 12 yang berlaku saat ini, 2011. Nah, tapi coba kita lihat saja. Di ketentuan Undang-Undang nomor 10 2004 itu, Undang-Undang Dasar itu tetap posisinya paling tinggi ya, paling pertama. Lalu kemudian setelah itu ada TAP MPR. Jadi TAP MPR ini tetap dipelihara. Setelah itu ada undang-undang atau Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Lalu setelah itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan presiden, lalu ada peraturan daerah, provinsi, lalu ada daerah kabupaten kota, dan terakhir itu peraturan lembaga negara. Ini sebetulnya sistem yang ada kita baca secara keseluruhan ya, yang ada dalam Undang-Undang 10 dan 2000, Undang-Undang nomor 12 ya, Undang-Undang nomor 10 2004, Junto 12 2011. Nah, inilah yang berlaku. Jadi sekarang, sebelum masuk, saya ingin sedikit menegaskan seperti pembahasan kita atau diskusi kita sebelumnya,
ternyata eksistensi ketetapan MPR ini masih tetap dipertahankan. Padahal kalau kita perhatikan ya, fungsi kenapa kemudian ketentuan peraturan perundangan itu didesain secara hierarki, nah itu ada konsekuensi hukumnya. Kalau terjadi konflik norma hukum, ya, misalnya ada aturan yang bertentangan, undang-undang dasar dengan undang-undang, atau peraturan pemerintah dengan undang, maka konsekuensi hukumnya kan harus diajukan judicial review. Kalau itu ke lembaga peradilan atau judicial power. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau kita bicara teorinya itu sebetulnya mengubah suatu produk hukum, judicial review itu bukan satu-satunya jalan, ya. Seperti mengubah konstitusi, gitu ya, bukan satu-satunya jalan, ada formal amandemen. Jadi selain judicial review, kita mengenal juga legislative review atau political review. Jadi legislative review itu maksudnya apa? Revisi terhadap suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh lembaga politik atau lembaga legislasi. Makanya disebut dengan legislative review atau political review. Nah, ini biasanya dewan ya, wakil rakyat kita. Jadi baik yang di Senayan di sana, di Jakarta, DPR plus DPD ya, tapi DPD itu kan defisit kewenangan dia. Jadi dia nggak punya kewenangan full power seperti yang dimiliki oleh DPR dan Presiden dalam hal politik legislasi atau membuat suatu undang-undang. Nah kalau di tingkat daerah itu ya tentu DPRD baik di level provinsi, kabupaten maupun kota. Kalau desa itu sudah dipisahin ya. Jadi gini, Anda harus paham peraturan daerah yang di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu berbeda dengan peraturan desa. Kenapa? Karena peraturan desa itu dia masuk dalam sebuah rezim tersendiri. Nah, otonomi desa itu kan sudah diatur tuh, sudah dipisahin dari ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, ini Anda harus baca lagi. Jadi dalam Undang-Undang Otonomi Desa Nomor 6 2014, peraturan desa itu adalah instrumen resmi yang berlaku dalam tatanan pemerintahan desa. Nah, cuma sayangnya kelemahan yang ada dalam Undang-Undang 12 2011 ini, nah ini saya kasih tahu ya, itu tidak mengatur secara tuntas mengenai peraturan desa, harusnya diatur gitu. Jadi salah satu kelemahan yang mestinya segera direvisi gitu. Kenapa? Karena Undang-Undang 12 ini adalah produk lex spesialis yang bicara khusus hal ihwal yang berkaitan dengan proses pembentukan semua peraturan perundangan yang berlaku di Republik ini, ya. Jadi itu penting untuk Anda paham itu. Next, kita itu sekedar beberapa review terhadap pembahasan kita pada minggu kemarin ya. Nah sekarang saya ingin mengajak Anda semua, teman-teman semua, mari kita diskusi tentang landasan utama pembentukan suatu peraturan perundangan. Nah, saya kira ini sudah beberapa kali sebetulnya sudah disinggung juga, tapi belum pendalaman saja. Gitu. Ada 3 sebetulnya dan plus 4 ya. Jadi kalau kita bicara tentang apa sih landasan pembentukan peraturan perundangan, maka Anda harus paham ya, dalam membuat suatu produk undang-undang itu susah-susah gampang ya. Kalau undang-undang itu dikatakan ideal dalam arti mendekati kaidah-kaidah normatif yang sudah diatur, maka dia harus memenuhi 3 syarat tadi gitu ya. Yang pertama apa? Pertama adalah landasan filosofis. Lalu yang kedua adalah landasan sosiologis. Ketiga adalah landasan yuridis. Dan terakhir itu adalah prinsip atau asas-asas formil dan asas material sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang P3 ya. P3 di sini itu Undang-Undang Nomor 12. P3 ini bukan Partai Persatuan Pembangunan ya. Jadi jangan salah paham. Jadi Undang-Undang 12 ini seringkali nomenklaturnya itu penyebutannya P3 ya. Pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada juga menyebut Undang-Undang Susduk DPR, susunan kedudukan DPR itu disebut dengan Undang-Undang MD3. Nah ini istilah-istilah yang sering dipakai. Jadi kalau ada penyebutan Undang-Undang 3, berarti itu identik dengan Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Nah, mari kita
coba diskusikan mengenai landasan filosofis. Jadi sebetulnya berbicara mengenai landasan filosofis ini, Bapak Ibu yang saya hormati ya, teman-teman semua, Anda harus paham bahwa landasan filosofi ini sebetulnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Kenapa? Karena Pancasila kita ini adalah dasar negara kita. Basis ideologi bernegara kita ini Pancasila, ya. Bukan Ekasila, bukan Trisila, ya. Ekasila dan Trisila itu hanya konsep saja. Jadi kesepakatan final ketika para the founding fathers merumuskan. Nah ini banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah juga, jadi Anda harus paham itu. Yang merumuskan dasar negara itu, kontribusi terbesar itu termasuk negarawan-negarawan yang bukan hanya ahli dalam bernegara, tapi juga background-nya adalah para ulama waktu itu ya. Ada mantan ketum PP Muhammadiyah, Ki Haji Bagus Hadikusumo. Beliau ini adalah sosok negarawan yang luar biasa kontribusinya, dan dia menjadi penengah ya, titik kompromi kesepakatan antara golongan kaum nasionalis dengan agama ketika merumuskan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau waktu itu tidak ada Ki Haji Bagus Hadikusumo, mungkin rumusannya tidak seperti yang kita baca atau kita kenal hari ini. Nah, nanti akan kita coba diskusikan lebih jauh soal ini ya. Baik, pertama, kalau kita bicara tentang filosofis ini, ya tentu mengenai dengan way of life atau tujuan bernegara kita, dan ini sudah terpatri dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Jadi Pancasila itu sebetulnya eksistensinya melampaui Soekarno, ya, Hatta, siapa lagi ya, Syahrir dan sebagainya, dan melampaui eksistensi NKRI karena Pancasila ini bukan dipungut begitu saja, tapi merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika, nilai-nilai kearifan lokal, local wisdom atau local genuine yang berlaku di seluruh Nusantara itu kemudian dirumuskan menjadi 5 sila Pancasila yang kita kenal. Ini bukan hasil karya dari Soekarno saja atau Muhammad Hatta saja, tapi ini adalah sebuah penggalian proses nilai-nilai kearifan yang ada di Nusantara jauh melampaui NKRI dan eksistensi para perumus dasar negara kita. Itu harus Anda pahami. Jadi Pancasila itu yang pertama, dia adalah dasar negara kita. Ya. Jadi dasar negara itu apa? Dasar negara itu ya ketika kita berkomitmen dalam payung negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka semua tatanan tata kelola pemerintahan, termasuk produk hukum di dalamnya, yaitu nggak boleh kontraproduktif dengan nilai-nilai Pancasila. Itu sangat penting sekali. Lalu kenapa Pancasila itu disebut sebagai way of life? Ya, karena Pancasila itu adalah modus vivendi istilahnya. Ya. Itu kata orang Gamping di sini ya. Modus vivendi itu bahasa Latin. Ya. Artinya kompas bernegara kita. Jadi dalam konstitusi kita di alinea keempat itu kan ada itu nilai-nilainya. Ya. Sebetulnya kristalisasi dari nilai Pancasila itu sudah terpersonifikasi dalam keseluruhan pembukaan alinea 1 sampai alinea keempat dan secara eksplisit dinormakan dalam batang tubuh pasal-pasal yang berlaku. Begitu. Jadi cara memahaminya harus utuh. Coba Anda checking lagi hasil amandemen keempat ya tahun 2001 itu di ketentuan peralihan itu penegasan bahwa Undang-Undang Dasar 45 ini terdiri dari pembukaan untuk batang tubuh. Jadi kalau kita membaca Undang-Undang Dasar itu harus utuh. Nah itu sebabnya kenapa Pancasila ini layak menjadi batu uji atau layak menjadi standar valuasi dalam perkara judicial review, entah itu undang-undang maupun judicial review seluruh produk hukum yang levelnya itu di bawah undang-undang. Nah ini kan domainnya, domain itu maksudnya kewenangannya. Kewenangan itu ada di MA, kan ada dua itu. Kalau judicial review-nya undang-undang itu urusan MK, ya, Mahkamah Konstitusi. Kalau semua produk yang levelnya di bawah undang-undang itu dianggap bermasalah atau terindikasi bermasalah, maka Anda bisa gugat kemana? Ke Mahkamah Agung. Nah itu aturan mainnya. Nah, itu diatur dalam konstitusi kita, dalam undang-undang kekuasaan kehakiman juga diatur, undang-undang MA juga demikian, dan semua produk turunannya diatur secara tuntas. Yang nggak diatur itu cuma TAP MPR. Makanya saya selalu mengatakan bahwa TAP MPR ini
ketika dimasukkan kembali justru mengundang polemik hukum. Kenapa? Coba Anda cek saja, dalam konstitusi itu tap MPR sudah dikeluarkan. Cuma karena hanya alasan untuk biar ketetapan MPR ada sekitar 3 atau 4 yang masih berlaku hingga saat ini itu punya basis legitimasi secara yuridis, maka tap MPR itu dimasukkan kembali. Sebetulnya logika berpikir begini terbalik ya, tidak pas ya. Yang pas itu tap MPR itu nggak usah dimasukin, dia cukup menggunakan legitimasi yang sudah diatur dalam proses perubahan amandemen. Ketentuan aturan tambahan itu sudah mengatur bahwa ketetapan MPR itu tetap eksis, tidak perlu diatur lagi, dimasukkan kembali. Nah ini karena ada cantolannya ya Anda harus paham. Nah justru ketika tap MPR itu dimasukkan, dia bermasalah. Pertanyaannya kalau tap MPR itu bermasalah, siapa yang punya kewenangan menguji? Nah itu kan sampai sekarang nggak diatur secara normatif. Nah ini sama dengan Pancasila sebagai batu uji. Nah dalam putusan-putusan kenapa Undang-Undang Omnibus Law misalnya itu bermasalah, ya karena salah satu kelemahannya Pancasila itu belum diatur secara formal sebagai standar valuasi pengujian. Makanya sekali lagi ke depan perlu ini ya, perlu dipertimbangkan kembali, diatur, diformulasikan sebagai bagian dari hukum acara, sehingga dengan demikian tidak lagi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Nah lalu Pancasila itu adalah falsafah kehidupan bangsa kita ya, Grundslag ya, philosophy of Grundslag, falsafah bangsa. Ini sangat mendalam sekali ya, karena sebagai basis ideologi itu dia mengikat sendi ya, suatu keyakinan, cita-cita yang amat mendalam yang menjadi apa? Menjadi kompas dalam bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Nah ideologi itu kan bisa bersifat negatif, bisa juga bersifat positif, tergantung cara kita memahaminya. Negatif itu maksudnya kalau ideologi itu digunakan oleh penguasa untuk tujuan-tujuan kepentingan pragmatis kekuasaan, maka itu pasti menimbulkan gejolak sosial ya, resistensi sosial, dan pasti akan ada arus penolakan oleh masyarakat sehingga terjadi konflik. Nah kalau Pancasila itu adalah ideologi yang positif. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai Pancasila itu sama sekali sangat menghargai nilai-nilai kearifan, karena Pancasila itu lahir dari nilai kearifan dan sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai spiritual ya. Jadi orang yang Pancasilais itu pasti agamais gitu ya. Maksudnya gini, kalau dia mengaku dia sangat Pancasila, pasti dia nggak anti agama. Kenapa? Karena nilai-nilai Pancasila itu sebetulnya kristalisasi dari sebagian nilai-nilai Islam itu sendiri ya. Coba Anda perhatikan, ketuhanan yang Maha Esa itu kan sebetulnya apa? Esensi filosofi dari surah Qul huwallahu ahad, dan itu digunakan oleh Ki Haji Bagus Kusumo, kemudian Wahid Hasim ketika itu ya, dalam merumuskan konsep bernegara kita, dan Profesor Kahar Muzakir dan sebagainya. Nah jadi Pancasila ini sebetulnya kalau kita teropong ya, dalam perspektif kepentingan umat Islam, ini adalah hadiah terbesar juga oleh Islam terhadap dasar negara kita. Jadi Pancasila sama sekali tidak bertentangan dengan agama, dan kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang Pancasilais, otomatis sisi spiritualnya atau dia pasti orang yang menjunjung tinggi nilai agama. Jadi saling berkelindang, ya, saling terkait satu sama lain. Karena Pancasila itu bagian hasil ekstraksi dari nilai-nilai spiritual agama. Lalu kemudian Pancasila itu kita kenal dengan Stat Fundamental Norm, kaidah pokok ketatanegaraan. Nah, ini juga berkaitan dengan fungsi utama Pancasila sebagai penuntun bernegara kita. Jadi para pembentuk ya, biasa kita kenal dengan para the founding fathers itu, ketika merumuskan konsep bernegara kita itu, semua aspek itu betul-betul diayomi, kemudian dilakukan suatu pendalaman nilai ya. Jadi sama sekali bukan produk kapitalis, bukan pula produk sosialis. Jadi salah besar kalau hari ini misalnya kita punya basis ideologi yang begitu besar yang disebut dengan Pancasila, ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, tapi prakteknya itu adalah demokrasi kapitalis. Itu yang terjadi. Coba Anda lihat Undang-Undang Omnibus Law. Itu kenapa mengalami arus penolakan demikian besar? Karena bertentangan
dengan landasan filosofis. Jadi kalau undang-undang itu bertentangan dengan landasan filosofi, pasti menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Itu pasti. Jadi sekali lagi, landasan filosofi sosiologi yuridis ini satu kesatuan yang bersifat integralistik, tidak bersifat alternatif dalam perumusan pembentukan. Oke, saya kira itu beberapa catatan kuliah kita hari ini, karena waktu kita sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan di next ya, pertemuan yang akan datang. Baik, hari ini kita cukup sekian dulu. Kita ketemu lagi di minggu depan, insya Allah. Mari kita akhiri perkuliahan kita ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.